Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SDMI, sebentar lagi kalian akan melaksanakan asesmen akhir semester 1 atau bahasanya sekarang adalah sumatif akhir semester 1. Kali ini guru akan membahas soal sumatif semester 1 kelas 5, muatan pelajaran pendidikan Pancasila untuk tahun kemarin ya. Pak Guru akan kupas tuntas untuk membantu kalian mengerjakan sumatif akhir semester 1 tahun ini. Insya Allah kisi-kisinya masih sama dan beberapa soal biasanya akan keluar kembali. Maka ini sangat membantu kalian untuk mengerjakan besok. Mari kita mulai saja kupas tuntas sumatif akhir semester 1 kelas 5 Mukul Pendidikan Pancasila. Kita mulai dari Romawi 1. Ini pilihan ganda dengan memberi silang pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, perhatikan perilaku-perilaku berikut ini. Rudi tidak pernah memberi makan hewan peliharaannya. Wah, ini tidak bagus. 2, Joni berteman dengan siapa saja yang tanpa membeda-bedakan agama. Nah, ini sikap yang bagus. 3, Mira selalu berdoa. Sip. 4, Santi tidak mau berteman dengan Lisa. Berarti yang bagus 2 dan 3. Coba pertanyaannya apa? Perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan. Oh, ketuhanan ya betul. Dalam beragama kita tidak boleh membeda-bedakan teman, terus selalu berdoa sebelum makan. Maka jawabannya yang paling benar adalah 2 dan 3. Nomor 2, sila pertama Pancasila mengandung nilai. Wah, ini mudah sekali ya. Ketuhanan. Nomor 3, nilai dasar dari sila-sila Pancasila secara berurutan. Oh, ini sama dengan nomor 2, cuma nomor 2 tanyakan yang sila 1. Yang nomor 3 ini tanyakan semuanya, cuma urut dari sila 1 sampai 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berarti B ya. Ya betul, yang betul yang B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebagai pandangan hidup bangsa, semua perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan, menghargai hasil karya orang lain. Sip. Bagus. B, menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah. Bagus. C, membantu orang lain yang sedang kesulitan secara sukarela. D, menunjukkan sikap toleran kepada teman yang berbeda agama. Ini sikap yang bagus semuanya, cuma yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan sila kemanusiaan. Berarti iya, membantu orang lain yang kesulitan secara sukarela. Ya. Bentar, ini agak macet. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup tercermin dalam sila keempat. Oh, yang sesuai dengan sila keempat ya. Membela kebenaran dan keadilan, menghormati orang yang berbeda agama, mengutamakan kepentingan diri sendiri, membiasakan diri dengan bermusyawarah. Mudah sekali ini.
membiasakan diri bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ya. Ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. Terjalin kerukunan antar anggota keluarga. 2, kegiatan belajar menjadi lancar. 3, masalah antar warga lebih mudah diselesaikan. 4, rumah menjadi nyaman ditinggali. Pernyataan di atas yang 4 itu manakah yang merupakan manfaat membiasakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila di keluarga? Oh, di rumah. Di rumah ya 1 itu keluarga. Kegiatan belajar mengajar ya maksudnya di sekolah. Masalah antar warga berarti di lingkungan. Rumah menjadi nyaman berarti 1 dan 4C ya. 1 dan 4. Oh, saya jawabnya C, ternyata di B juga 1 dan 4 ya, gak apa-apa. Berarti B dan C itu benar. Kita lanjutkan nomor 7, perilaku yang sebaiknya dibiasakan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Bermain di tengah jalan, oh jangan. Saling bertegur sapa, bagus. Berbuat usil, jangan. Tidak mau mengikuti kegiatan bakti masyarakat, jangan dilakukan. Berarti B ya. Iya. Jawabannya B. Aduh, ini sedikit masalah. Ya, nomor 7B ya. Kita lanjutkan nomor 8. Setiap hari Minggu, warga mengadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat. Manakah yang betul? A. Menghormati orang lain yang berasal dari daerah yang sama. B. Memanfaatkan bantuan. C. Mementingkan kepentingan kelompok. Ya, D. Ini kerjasama untuk mencapai tujuan bersama ya ketika melakukan kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan. Itu tujuan bersamanya adalah kebersihan lingkungan. 9. Manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan. Merupakan makna dari manusia sebagai makhluk sosial, mudah sekali ya. Nah, ini baru. Kita lanjutkan nomor 10. Saat jam istirahat, kamu dan temanmu ingin memakan bekal. Maaf, ini nggak begitu jelas ya. Namun temanmu baru menyadari bahwa bekalnya tertinggal di rumah. Sikap kita sebaiknya adalah A. Berbagi bekal dengan teman yang ketinggalan ya. B. Berpura-pura tidak mengetahui, jangan ya. C. Mencari teman lain untuk makan bersama. Kalian tinggalkan teman yang lupa bekal, cari teman lain yang bawa bekal untuk makan bersama. Kasihan ya. D. Menegur temanmu agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Ya boleh juga sih mengingatkan. Tapi yang paling benar, yang paling tepat adalah A ya. 11. Salah satu cara menyikapi keragaman adalah menghargai dan menghormati. Contoh perilaku menghargai dan menghormati keragaman adalah mana contohnya ya? Enggan berteman, salah ya. Bergaul hanya dengan teman satu suku saja, jangan. C. Mempersilahkan teman beribadah. Ada teman yang berbeda agama, mungkin sudah waktunya ibadah, kita ingatkan untuk beribadah. D. Menganggap remeh, tidak boleh ya D ya. Yang betul berarti C. Indonesia memiliki banyak keragaman. Berikut ini yang merupakan keragaman bangsa Indonesia. Oh, yang bukan.
keragaman bahasa daerah iya, keragaman suku bangsa iya, keragaman warna kulit gimana ya, keragaman lagu daerah iya. Warna kulit ya untuk di Indonesia adalah sama, warnanya adalah kecoklatan ya, atau ada yang bilang sawo matang itu. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 13. Nilai luhur pada setiap sila Pancasila itu berbeda-beda. Walaupun demikian, kita harus menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila kapanpun dan dimanapun. Manfaat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila adalah ketika kita mengamalkan, menjalankan, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dimanapun dan kapanpun, itu banyak manfaatnya. Apa saja ya? A. Warga menjadi tidak mau mengikuti aturan di masyarakat. Bukan ya. B. Kehidupan menjadi tidak nyaman. Timbul perselisihan. Bukan. Ini ya, C ini jawabannya. Kehidupan menjadi aman, damai, dan sejahtera karena semua manusia mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nomor 14, manfaat dari melakukan perilaku terpuji di rumah. Di rumah, ya mudah sekali nih, disayangi orang tua. Nomor 15, ini ada gambar anak apa ya? Anak melakukan atau berperilaku membuang sampah pada tempatnya. Manfaat yang diperoleh dengan membiasakan perilaku tersebut adalah orang lain akan menolong kita, lingkungan menjadi bersih dari sampah, cita-cita akan menjadi mudah, mendapat piala. Oh ya, B ini. Sudah nomor 15 anak-anak, room 1 pilihan ganda. Kita lanjutkan sampai nomor 35 untuk pilihan ganda. Nomor 16, perhatikan perilaku-perilaku berikut ini. 1. Wina berdoa sebelum makan. 2. Dosi memberi semangat kepada teman-temannya dalam mengerjakan tugas kelompok ya. 3. Meski kalah, tim bola basket Yuda tetap memberikan selamat kepada tim lawan. Ini yang kalah ya, tetap memberikan selamat kepada yang menang. 4. Hendra menyerobot antrian saat membeli batagor. Ini siapa yang suka menyelip antrian kalau beli jajan di kantin? Ini tidak boleh ya. Perilaku yang mencerminkan pengalaman dari persatuan. Ingat, nilai persatuan dalam Pancasila mana ya? Ya, Wina berdoa itu nilainya adalah nilai agama, nilai ketuhanan, persatuan, memberi semangat. 2 dan 3 ini. 17, memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Oh, tadi sudah ya di depan ya. Itu sesuai dengan sila ke-1, nilai ketuhanan. 18, pada dasar negara kita Pancasila itu ada lambang-lambangnya ya. Ini yang ditanyakan adalah lambang pohon beringin. Itu sesuai, bukan sesuai, itu memang dilambangkan untuk sila persatuan. 19, saat menerima sesuatu dari orang, sebaiknya kita mengucapkan, mudah banget ini, terima kasih. 20, pada waktu istirahat sekolah, sebagian siswa pergi ke kantin. Mereka mengantri dengan tertib. Bagus sekali ini ya, mengantri. Namun ada seseorang siswa yang menerobos antrian ini. Tetap saja ya ada 1 atau 2 anak yang tidak sabaran. Nah, perilaku siswa yang suka
menerobos antrian ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sila keberapa ya? Iya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 21. Randy diajarkan oleh orang tuanya untuk berpamitan ketika hendak pergi kemanapun selalu pamitan ya, biar orang tua tahu atau kita diizinkan atau tidak. Randy selalu melaksanakan petunjuk tersebut. Dia telah berperilaku sesuai. Ya, di materi ini kita membahas norma ya. Norma yang ada di masyarakat itu ada yang formal, ada yang informal, ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya, ini berarti sesuai dengan norma. 22. Dika dikenal sebagai anak yang religius. Religius apa ya? Rajin beribadah ya. Dia selalu menaati perintah agama dan menghindari larangan Tuhan. Kalau ajaran agama berarti terdapat pada kitab suci ya. B. 23. Made tidak sengaja menjatuhkan kotak makan milik Wayan. Kemudian Made meminta maaf kepada Wayan. Made telah berperilaku sesuai dengan norma apa ya? Meminta maaf. Norma ini kayaknya betul semuanya ya, norma agama iya, kesusilaan iya, kesopanan iya, hukum ya tidak lah ya. Tapi yang paling benar, kan disuruh menjawab yang paling benar, maka jawabannya adalah norma kesopanan. Baik, kita sekarang sudah sampai nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencintai tanah air. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Taat menjalankan ajaran agama. 4. Tidak disiplin. Ini tidak bagus, ini tidak disiplin. 5. Tidak bertanggung jawab, juga tidak bagus. Perilaku yang dimiliki oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai tokoh pahlawan. Ini salah satu pahlawan proklamasi ya, bersama Bung Karno. Ini pahlawan proklamator. Iya, dari pernyataan 1, 2, 3, 4 perilaku yang sesuai yang dimiliki oleh pahlawan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah 1, 2, dan 3. 25. Masyarakat membutuhkan norma-norma agar kehidupan masyarakat menjadi. Tujuan adanya norma kita laksanakan adalah agar masyarakat menjadi tertib dan harmonis. Mana? Ya betul, B. 26. Berikut contoh perbuatan dalam penerapan norma kesopanan. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ini juga sopan, juga sesuai dengan norma agama. Bertegur sapa dengan siapa saja yang kita temui. Menyapa ya, bersalam. Ini juga sesuai dengan norma agama, norma kesopanan. 3. Menggunakan helm. Nah ini sesuai dengan norma hukum ya, karena ada undang-undangnya, kalau naik motor harus menggunakan helm. Rajin beribadah, ini berarti sesuai dengan norma agama. Yang ditekankan norma kesopanan ya, yang paling betul adalah B. Bertegur sapa dengan siapapun ya. 27. Berikut ini salah satu tindakan beretika saat menggunakan media sosial. Ayo, siapa yang suka bermedia sosial? Main Facebook, Instagram, WA, TikTok, dan lain-lain. Itu harus beretika ya, karena nanti akan dilihat banyak orang. Yang beretika yaitu A. Mengunggah kalimat sara. Ini tidak boleh ya.
B. Memberikan kritik yang membangun, bagus. Berkomentar ya di status teman atau siapapun dengan kalimat kasar, tidak boleh. D. Menjiplak karya orang lain atau plagiat, ini juga tidak boleh. Berarti yang betul bravo B. 28. Contoh pelaksanaan norma agama dalam masyarakat. Norma agama dalam masyarakat ya, bersedekah atau bersedekah. 29. Secara naluri manusia itu memiliki kecenderungan pada nilai-nilai kebaikan ya, semua manusia dasarnya adalah orang baik. Kebaikan yang dimiliki manusia itu bersumber dari mana ya? Alam apa nih? Hati nurani orang tua. Dia ada ya, dari hati nurani ya. 30. Perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan keluarga. A. Membentak ayah dan ibu, jangan ya. Ini membentak, ini termasuk perbuatan durhaka di ajaran agama kita. Bahkan mengucapkan saja tidak boleh, diperintah jawab itu tidak boleh, apalagi sampai membentak. Yang B. Masuk ke rumah mengucapkan salam, ya betul. C. Meletakkan barang semaunya sendiri, wah tidak baik ini. Yang D. Keluar rumah tanpa pamit, ini juga tidak baik. Yang betul adalah B. Asik, sudah sampai nomor 30. Untuk pilihan ganda berarti tinggal ya 5 nomor lagi. 31. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Berkuasa di antara teman-temannya. Jangan ya Dek ya, merasa paling berkuasa, sok jagoan, jangan. 2. Menaati segala norma dimanapun berada, bagus nih, norma agama, norma kesusidaan, norma kesopanan, norma hukum, termasuk juga adat, dimanapun kita berada kita laksanakan. D. Nilai ulangan besar meskipun mencontek, jangan ya Dek ya. 4. Disegani semua teman karena pandai berkelahi, aduh masya Allah, jangan. Ini yang betul adalah menaati segala norma. Nomor 2. 32. Menyebarkan berita bohong atau hoak dan menyesatkan di media sosial, wah bahaya ini, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain ya. Ini merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma apa? Ini semua norma dilanggar, tapi untuk jawaban yang paling benar adalah norma hukum. Karena ada aturannya, ada hukumnya. Nanti yang menyebarkan berita bohong itu ada sanksinya, bisa dijerat hukum, bisa dituntut untuk kalau orang melanggar hukum itu dihukumnya dengan cara membayar denda atau dikurung atau dipenjara ya. 33. Sikap membayar pajak tepat waktu, termasuk norma dalam kehidupan. Pajak kita bayar kepada negara ya, berarti jawabannya A, bangsa dan negara. 34. Perilaku yang sesuai dengan norma kehidupan sekolah, norma di sekolah ya, berarti peraturan di sekolah ya, berkelahi tidak boleh, membuang sampah sembarangan tidak boleh, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, lah ini baru betul. Pulang tanpa izin, ini waduh jangan dilakukan, ini bolos ini. Yang betul adalah C. Sekarang sampai soal terakhir untuk pilihan ganda. 35. Mengikuti kegiatan gotong royong dan ronda malam atau siskamling ya, merupakan perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat.
Ya, sebagai warga masyarakat kita harus ikut kegiatan di masyarakat, ada gotong royong, kerja bakti, ronda malam, dan lain-lain. Ini C jawabannya. Kita lanjutkan untuk Romawi 2. Ini isian singkat ya, jawaban singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 36. Indonesia adalah negara hukum. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ya peraturan dari tingkat keluarga, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di masyarakat, ada aturan sampai ke atas segala sumber hukum itu kalau di Indonesia adalah sumbernya iya betul Pancasila. 37. Sila keempat ya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan itu mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan keputusan bersama ya. Cara mengambil keputusan bersama dilakukan dengan cara musyawarah. 38. Sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan merupakan salah satu manfaat dari mudah dan cepat diselesaikan. Yo, manfaat dari apa? Iya betul, gotong royong atau kerjasama. Saat menolong orang lain, nomor 39, sebaiknya kita tidak menerima, kita menolong ajarannya harus ikhlas. Ikhlas itu artinya tanpa mengharapkan imbalan atau upah ya, harus ikhlas ya. 40. Membakar sampah sembarangan bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Membakar sampah sembarangan dapat mengganggu apa ya yang terganggu ya? Karena orang lain dalam menikmati udara bersih. Oh iya, semua orang berhak menghirup udara yang bersih. Kalau kita membakar sampah berarti kita mengotori udara yang akan dihirup oleh orang lain, berarti melanggar atau mengganggu hak orang lain ya. Termasuk kalian ya, berbicara dalam kelas juga demikian. Kalian berhak boleh berbicara sekeras-kerasnya, tapi temanmu di sebelah itu perlu ketenangan, maka hak kalian berbicara dibatasi oleh hak temanmu untuk mendapatkan ketenangan. Maka berbicaralah, jangan mengganggu teman ya. Baik, kita lanjutkan nomor 41. Aturan yang dijadikan sebagai pedoman, panduan, tuntunan masyarakat dalam bertingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari, agar kehidupan harmonis, tentram, damai, dan sebagainya. Itu adalah definisi dari norma ya. 42. Tidak mencontek saat ulangan, saat ujian ya, besok saat asesmen, saat sumatif akhir semester ya. Merupakan contoh penerapan norma apa? Tidak mencontek agama, betul, mengajarkan kejujuran. Terus kalau di sekolah berarti jawaban yang paling tepat adalah norma hukum ya, karena di sekolah juga ada peraturan ya, tata tertib tes juga ada, tidak boleh dilanggarnya ya. Berarti ya sudahlah, ini saya beri jawaban di norma agama juga betul, tapi yang paling betul adalah norma hukum. 43. Norma yang berlaku di sekolah harus dirasakan oleh siapa saja di sekolah? Ya, oleh semua warga sekolah. 4. Laila diberi makan oleh temannya. Ia menerima dengan tangan kanan. Artinya Laila mematuhi norma menerima pemberian dengan tangan ya, norma agama juga norma kesopanan ini ya.
yang paling betul ya sopanan lah ya, tapi di pelajaran agama juga termasuk ini. Terakhir untuk Romawi 2 isian singkat, berpamitan ketika akan meninggalkan rumah merupakan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan. Ini soalnya jauh mudah, meninggalkan rumah ya, di lingkungan rumah, mudah sekali ya. Selesai sudah untuk soal isian singkat. Kita lanjutkan dengan jenis soal yang terakhir, yaitu urean atau ise. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dengan dijelaskan yang sejelas-jelasnya ya. Nomor 46. Roni termasuk siswa kelas 5 yang rajin. Rajin, ia selalu datang tepat waktu. Ia sering menyapa dan berlaku sopan saat bertemu dengan guru, dengan teman juga ya, dengan siapapun ya. Ia juga tekun menyimak dan menulis materi pelajaran yang disampaikan guru. Namun, Roni memilih-milih teman saat bermain. Oh, sudah bagus, tapi ketika bermain dia masih pilih-pilih teman. Ia hanya mau berteman dengan teman-teman yang berasal dari satu daerah saja ya, misalnya yang Jawa saja. Pertanyaannya, sebutkan perilaku Roni yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, ini sangat mudah ya, hanya nyalin itu yang paling atas-atas, itu yang atas-atas itu yang sesuai dengan Pancasila, terus yang tidak itu yang bawah ini ya. Nih bagus tulis jawabannya. Jawabannya adalah perilaku Roni yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah itu tadi. Rajin, datang awal, datang tepat waktu, datang maksudnya. Menyapa dan sopan pada guru, pada teman, tekun menyimak dan menulis ya, mendengarkan pelajaran. Perilaku yang tidak sesuai yaitu memilih teman dalam bermain. Ia hanya mau bermain dengan teman yang satu daerah. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kalau di bahasa Indonesia ada pesan ya. Karena yang sesuai dengan nilai Pancasila itu kita tiru, kita teladani. Yang tidak sesuai jangan kita tiru. Nomor 47, sebutkan nilai-nilai dalam gotong royong. Dalam melakukan kegiatan kita sering melakukan dengan gotong royong ya, tadi agar cepat selesai, agar terasa ringan. Itu ternyata dalam gotong royong itu banyak nilai-nilai yang terkandung. Apa saja ya? Nih saya berikan 5 nilai-nilai dalam gotong royong. 1, kebersamaan ya. Dalam gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat ya. Di satu masyarakat tertentu ada rasa kebersamaan. Yang kedua, persatuan. Kebersamaan yang terjalin tadi ya dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan, kekompakan, keguyuban antar anggota masyarakat ya. 3, rela berkorban. Dalam gotong royong mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apa saja ya, apapun itu, mulai dari berkorban waktu, harusnya kita waktunya istirahat mungkin, waktunya kerja mungkin, tapi kita rela berkorban untuk bergotong royong. Ada berkorban tenaga, pemikiran, hingga hartanya atau uangnya. Nilai yang keempat adalah nilai tolong menolong. Dalam gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Yang terakhir, nilai-nilai dalam gotong royong adalah sosialisasi. Di era modern sekarang ini kehidupan masyarakat cenderung individualis ya.
Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain ya, mau bergabung ya, mau bersosialisasi dengan tetangga sehingga saling mengenal dan dapat terus terjaga keberlangsungannya ya. Jangan sampai dengan tetangga tidak saling kenal ya, padahal kita nanti sangat membutuhkan tetangga. Nomor 47 sudah kita jawab, tinggal berapa nomor lagi ya? 3 lagi. Kita jawab nomor 48. Bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Jelaskan buktinya bahwa manusia itu makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Banyak sekali ini buktinya. Buktinya, 1, gotong royong. Ternyata manusia kalau ada pekerjaan berat tidak bisa kerjakan sendiri, butuh orang lain, maka kita bergotong royong. Taat peraturan ya. Tegur sapa. Memiliki rasa empati dan simpati ya pada orang yang sedang terutama ini mendapatkan musibah. Kita bersimpati juga empati ya, seolah-olah kita merasakan, kita jadi sedih, nanti akan timbul rasa empati simpati, kita akan membantu ini, akhirnya membantu orang lain. Aktif dalam organisasi masyarakat, kita sadar bahwa kita butuh orang lain, maka kita bersosialisasi, maka kita ikut dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. 7. Menjaga hubungan baik. 8. Bersosialisasi. 9. Saling menghormati. 10. Saling mengingatkan. 11. Saling memberi semangat, mengutamakan bersama, jujur, menerima perbedaan, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Yang jelas makhluk sosial ya, kita pasti butuh orang lain, maka kita akan selalu bergaul dengan orang lain karena kita butuh orang lain. Itu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 49. Sebutkan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma yang kita pelajari ada 4 kemarin ya. Ya, 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum atau peraturan ya. Peraturan atau hukum sama saja nih. Terakhir, sebutkan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Banyak sekali perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Banyak sekali. Pak Guru sebutkan beberapa ini. Berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain atau lebih tua ya. Bahasanya yang halus dan sopan apalagi pada yang lebih tua. Kalau di Jawa bahkan ada istilah kromo inggil ya. 2. Menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Ini adalah norma hukum. Kalau tadi nomor 1 itu norma kesopanan. Di jalan, pengendara motor, mobil, pokoknya pengendara di jalan raya harus taat peraturan lalu lintas, karena peraturan dibuat agar pengendara di jalan aman, tertib, lancar ya. Kalau tidak, nanti akan ada kecelakaan dan membahayakan orang. 3. Mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Ini hukum juga. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini norma hukum, peraturan di sekolah. Menghargai hari raya umat beragama agama lain dan toleransi. Ini norma agama. Melaksanakan ibadah, norma agama. Memberikan hukuman pada siswa yang telah mencontek. Ini di sekolah biasanya ada peraturan, ada tata tertibnya, termasuk memberikan hukuman pada siswa yang telah mencontek. Jangan juga mencontek ya, kita harus jujur.
8. Mengucapkan terima kasih setelah diberi bantuan. Ini norma kesopanan. Mengucapkan maaf atau minta maaf, memberikan maaf, itu adalah juga norma kesopanan. 10 dan lain-lain, masih banyak contoh lainnya perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal sumatif akhir semester tahun lalu ya, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Semoga membantu kalian dalam belajar, dan Pak Guru doakan semoga besok kalian dapat mengerjakan soal semesteran ya, soal semester 1 dengan mudah. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.